Indonesia U20 mendapatkan perlawanan sengit dari timnas Maladewa U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Media Vietnam rendahkan grup F dan meyakini Indonesia U20 akan lolos ke Piala Asia dengan mudah sebagai juara grup. Kisah miris Arhan Kakak dicoret dari skuad timnas U20 Indonesia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Indonesia U20 mendapatkan perlawanan sengit dari timnas Maladewa U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pertandingan timnas Indonesia U20 vs Maladewa U20 pada grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Timnas Indonesia U20 berhasil menguasai permainan dan tampil menggempur sejak awal permainan. Pada menit ke-7 crossing Doni Tri Pamungkas menciptakan ancaman di pertahanan Maladewa. Sontekannya sempat gagal ditangkap dengan sempurna oleh kiper Maladewa dan lahirkan sepak pojok. Dari tendangan pojok itu Indonesia juga dapat peluang emas melalui Alvarezi Buffon. Namun masih melenceng tipis di sisi kiri gawang Maladewa. Di menit ke-32, Maladewa membahayakan gawang Indonesia melalui tembakan penyerang sekaligus Kapten Sanaan Rasad. Namun tembakan Sanaan bisa diblok kiper Indonesia Ikram Al-Ghifari. Di menit ke-37 tembakan Doni Tri Pamungkas kembali diblok kiper Maladewa, bola rebound juga gagal dimaksimalkan Tony Firmansyah. Pada menit ke-40 timnas Indonesia U20 kembali mendapatkan peluang emas yang terbuang sia-sia. Berawal dari penetrasi Jens Raven dari sisi kanan. Jens kemudian mengirimkan umpan matang kepada M. Rizky Afrizal yang berdiri depan gawang. Sayang sontekan Rizky masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang Maladewa. Jens Raven dan kawan-kawan masih kesulitan membobol gawang Maladewa. Saya berharap Indonesia bisa menang di laga ini cukup menegangkan. Di pertandingan perdana memang selalu sulit, namun saya yakin Indonesia U20 pasti menang malam ini, amin. Hasil akhir bisa Anda lihat di depan video ini ya guys. Media Vietnam rendahkan grup F dan meyakini Indonesia U20 akan lolos ke Piala Asia dengan mudah sebagai juara grup. Salah satu media asing asal Vietnam, yakni Soha, ia memberikan pandangan soal peluang timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Media asing tersebut mengakui timnas Indonesia U20 sangat diunggulkan di grup F. Bahkan, media asing ini menganggap timnas Indonesia U20 memiliki peluang emas untuk lolos sebagai juara grup. Seperti yang diketahui, Garuda Nusantara akan berhadapan dengan Yaman U20, Timor Leste U20, dan Maladewa U20. Timnas Indonesia U20 memiliki banyak keunggulan di kualifikasi Asia U20 2025, tulis Soha. Indonesia satu grup dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Dengan keunggulan sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U20 dianggap sebagai kandidat terbaik untuk melanjutkan, sambung tulisan itu. Di sisi lain, Indra Syafri memastikan sudah mengantongi peta kekuatan semua tim lawan di grup F. Sebelum menggelar persiapan terakhir di Jakarta, tim polesan Indra Syafri itu juga mematangkan diri dalam pemusatan latihan TC di Bali pada beberapa hari yang lalu. Sebelum itu, skuad Garuda Nusantara juga beraksi di turnamen mini yang berlangsung di Korea Selatan. Mengenai persiapan tim kita 2 minggu persiapan di Bali, kita juga ikut turnamen di Korea Selatan dengan bermain melawan Argentina, Korea Selatan dan Thailand, kata Indra Syafri. Indra Syafri mengakui telah mengetahui kekuatan dari lawan-lawan yang dihadapi. Pelatih asal Sumatera Barat itu juga sudah menyiapkan strategi terbaiknya untuk bisa meredam lawan-lawan yang bakal dihadapi timnas Indonesia. Terakhir, semua pertandingan-2 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh tim-tim calon lawan kita, sudah kita dapatkan, ujarnya.
Dan tim pemenangan dari saya sudah beri masukan dan saya respons dengan game plan yang tepat untuk melawan mereka, ungkap Indra Syafri. Jika kita bedah peta persaingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Secara performa, timnas Indonesia U20 memang sudah seharusnya masih berada di atas Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Lawan pertama skuad Garuda adalah Maladewa U20. Hampir semua pengamat di Indonesia meyakini, Indonesia akan meraih kemenangan pertama ini dengan mudah. Diketahui, timnas Maladewa sepanjang sejarahnya, belum pernah lolos ke Piala Asia U20 2025. Maladewa juga kerap menjadi bulan-bulanan lawannya, termasuk dibantai Arab Saudi U20 dengan skor 0-11 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Setelah melawan Maladewa, Timor Leste U20 menunggu timnas Indonesia dalam laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Bentrok dua negara tetangga yang dulunya satu wilayah itu masih akan digelar di SUGBK pada tanggal 27 September tahun 2024. Timor Leste adalah salah satu negara terlemah di Asia Tenggara ASEAN. Sama seperti Maladewa, Timor Leste juga belum pernah bermain di putaran final Piala Asia U20 sejak turnamen itu dimulai pada 1959. Yaman akan menjadi tantangan terakhir timnas Indonesia di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Negara Jazirah Arab itu bakal menghadapi tuan rumah pada tanggal 29 September tahun 2024 masih di SUGBK. Yaman masih punya sejarah panjang di Piala Asia U20 ketimbang Maladewa dan Timor Leste. Pasalnya, Yaman pernah 7 kali lolos ke putaran final pada 1975, 1978, 2004, 2008, 2010, 2014, dan 2016. Kisah miris Arhan Kaka dicoret dari skuad timnas U20 Indonesia. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memberi penjelasan tentang keputusan untuk tidak memasukkan Arhan Kaka dalam daftar 23 pemain yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri mengungkapkan keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan di dalam tim pelatih. Mereka memutuskan untuk mengedepankan striker yang lahir pada 2005, yaitu Jens Raven dan Muhammad Ragil, sebagai bagian dari skuad. Arhan Kaka, yang lahir pada 2007, akhirnya terpaksa dicoret dari tim. Nasib serupa juga dialami oleh Ousmane Camara, yang juga kelahiran 2007. Saat ini, kami memiliki 4 striker dalam tim, yaitu Jens Raven dan Ragil dari tahun 2005, serta Ousmane dan Kaka dari tahun 2007, ujar Indra Syafri. Indra melanjutkan keputusan ini merupakan hasil dari diskusi dan analisis menyeluruh dengan tim serta pengumpulan data yang relevan. Ia menyatakan mereka ingin memberikan kesempatan lebih kepada pemain yang lahir di tahun 2005, sedangkan pemain lahir di tahun 2007 masih memiliki peluang untuk bersinar di level U19 yang akan datang. Mengenai kemungkinan pemanggilan kembali Arhan Kaka setelah kualifikasi Piala Asia U20 2025, Indra menegaskan mereka akan memantau perkembangan pemain tersebut. Kami akan melihat bagaimana kemajuan Kaka. Sebab, perkembangan pemain itu biasanya terlihat di klub mereka, tuturnya. Arhan Kaka sendiri merupakan bagian dari tim saat meraih gelar juara di Piala AFF U19 2024 dan juga saat mengikuti Seoul Earthquakes Cup 2024. Saat timnas Indonesia U20 ambil bagian di Seoul Earthquakes Cup 2024 pun, Arhan Kaka gagal mendapatkan kepercayaan tampil sebagai starter. Padahal, beberapa pemain lain mendapat kesempatan tampil sebagai starter, seperti Ousmane Camara di laga melawan Argentina U20 dan Muhammad Ragil saat menghadapi Thailand U20. Meski begitu, ini bukanlah akhir dari karir Arhan Kaka di tim nasional. Masih berusia 17 tahun, karir sepak bolanya di level klub maupun tim nasional masih terbentang luas. Jika tampil oke bersama Persis Solo, peluang Arhan Kaka kembali mengisi skuad timnas Indonesia U20 terbuka lebar.
Bukan tak mungkin jika timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025, lini depan skuad Garuda Nusantara diisi penyerang bertinggi badan 188 cm tersebut. Timnas Indonesia U20 racikan Indra Syafri sendiri memiliki misi besar, yakni lolos ke Piala Dunia U20 2025. Mimpi itu bisa direalisasikan jika timnas Indonesia U20 minimal lolos ke semifinal Piala Asia U20 2025.